فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadis Abu Aisyah, hadis yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Musa wa Allahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqatun qala alaika inna yajib qala yang berbiadaihi wa yang ta'una nafsahu wa tasaddaqu qala alaika inna yastami qala ya innu dahajati mahur qala alaika inna yastami qala ya'muru bil ma'ruf wal khair qala alaika in lam yaf'al qala yumsiku an syari fa innaha sadaqatun wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya di ayat 25 diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala apa kesan yaitu ada kulli muslimin sadaqatun bahwasanya bagi orang muslim sedekah itu wajib benar. Orang muslim ini sedekah itu wajib. Ya, sedekah kita tergantung kita mau sedekahnya apa hadis sekalian ya. Mau berupa materi atau sandang, pangan ya. Itu boleh hadis sekalian itu ya. Orang yang terbiasa sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala lapangkan hatinya. Di hatinya dilapangin Allah Subhanahu wa taala, enggak disempitin. Karena kenapa orang yang sedekah ini bahkan kata Allah sedekah nur, sedekah itu ada cahaya sekali. Ya sedekah itu cahaya. Jadi orang yang sering sedekah, maka yang pertama hatinya itu luas enggak sempit. Dan hatinya itu kalau orang sempit itu orang yang pelit dari sekalian. Orang yang pelit maka hatinya sempit itu. Karena hatinya sempit seolah-olah kalau dia berikan sedekah hatinya berkurang. Takut miskin bahasanya gitu dari sekalian ya. Jadi kata Nabi, karena muslim ini wajib pada sekalian itu ya. Mau kecil besar itu tergantung kemampuan kita. Yang penting kita ikhlas. Karena sama ada itu ilam yajid. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya nggak punya ya Rasulullah? Karena yang biadihi ma yanfa'un nafsahu wa yatasaddaqu. Karena Nabi kerjakan dengan kedua tanganmu, fayanfa'un nafsahu, sehingga kerjaan yang kamu kerjakan dengan kamu ini bermanfaat untuk orang banyak dari sekalian itu ya, bermanfaat. Nah, maka wasaddaqu, maka sedekahkan tuh dari sekalian dengan tangan kita ya. Apa ini yang kita bisa kerjakan tangan kita buat sedekah? Bagaimana teman sekaliannya? Kalau kita nggak bisa ngasih uang, kita bisa mungkin kalau kita jadi pengrajin tuh, kita bisa bikin kukusan dari sekalian ya, bisa bikin tempat nanak nasi. Kalau tangan kita hari sekalian itu, keahlian tangan itu kita manfaatin pakai tangan. Maka dengan itu semuanya barang yang kita bikin kita bisa jual dan kita bisa sedekahin hari sekalian itu ya. Jadi orang ada yang udah miskin malas lagi hari sekalian ini, udah miskin malas nggak punya keahlian. Nah, ada apa namanya tuh? Nah, orang miskin malas nggak punya keahlian hari sekalian. Jangan sampai kita itu seperti itu hari sekalian. Makanya kita ini kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Mereka berlomba-lomba sedekah. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar? Jadi habiskan hartanya untuk perjuangan agama disedekahin, bayangkan tuh. Sayyidina Abu Bakar itu tadi kurmanya berhektar-hektar hari sekalian. Bukan corman kormanya seorang, bukan corman kormanya saja disedekahin, tetapi ladang kormanya juga disedekahkan untuk perjuangan agama. Sayyidina Abu Bakar itu orang kaya, susah orang kaya, miskinnya, tapi hartanya sudah dipakai untuk sedekah hari sekalian. Karena kenapa? Dia takut nanti dengan harta yang banyak, maka tanggung jawabnya pun berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kan kadang-kadang kita mau sedekah aja kadang-kadang pikir-pikir dulu hadis sekalian, pikir-pikir di rumah kira-kira buat di rumah ada apa enggak, buat besok ada apa enggak, buat besoknya ada apa enggak hadis sekalian. Jadi kita mau sedekah berpikir lama. Maka kata Nabi, orang tatkala sedekah itu ditunda-tunda, maka setan kandung kita. Yang ada itu nggak jadi hadis sekalian. Kita lihat mau sedekah 1 juta, itu enggak nih. Paling jatuh sedekah itu 50.000 hadis sekalian itu. Itu pun kalau memang hati tergerak, kalau nggak bahkan itu ditunda lagi hadis sekalian tuh. Jadi kita nggak boleh hadis sekalian. Kita itu kalau kita pengen berbuat kebaikan, nah kita laksanain buru-buru hadis sekalian itu. Mencoba musola kirimin sumbangannya.
Mau kirim baju salim, kirimin sumbangan ya hadirin sekalian. Karena kenapa? Sedekah yang kita keluarkan ini menjadikan terbukanya pintu rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibaratnya itu orang kalau sering sedekah, yang tadi kerannya itu airnya keluarnya kecil, terus keluar sedekah tambah gede hadirin sekalian. Dua hari sedekah lagi tambah gede lagi hadirin sekalian tuh. Keran dunianya, keran materinya, keran rezekinya Allah buka, bukan tambah kecil, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Hadirin sekalian gitu, ya. Tapi kalau orang yang bakhil, orang yang pelit, keran kebaikannya itu makin lama makin ciut, makin kecil. Ya, jadi hartanya banyak, tapi keran kebaikannya itu kecil. Netes sedikit, ada sekalian tuh. Tapi kalau untuk keran maksiatnya keluarnya gede, ada sekalian itu. Buat keluar maksiatnya gede. Ibaratnya contohnya begini nih, gua nanggap dangdut 7 juta aja pakai kecil kan ya sekalian. Buat maulid 100 ribu aja kedua, ada sekalian gitu bahasanya kan gitu ya. Tadi caranya kayak begini ada sekalian ini. Buat ribuan liburan itu dihabiskan uang itu kadang-kadang puluhan juta ada sekalian itu. Bahkan rela-rela ngutang-ngutang ada sekaliannya. Tapi untuk urusan kebaikan, kadang-kadang dia itu berpikir 7 kali, padahal kebaikan yang kita tanamkan ini akan membuahkan hasil kebaikan. Kalau kebaikan kita tanamkan akan menghasilkan kebaikan, menghasilkan kebaikan lagi hati sekalian itu. Maka kita pilih dua nih. Orang yang sedekah itu yang pertama Allah jauhkan daripada bala, yang kedua Allah rizkinya diluaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang suka sedekah itu Allah bukan pintu rahmah hati sekalian tuh, pintu rahmah. Makanya kita ini kalau ada orang-orang minta bantuan sedekah untuk apanya, udah jangan bikin pajak. Kalau punya dompet, kalau perlu kasih dompet-dompetnya atas sekalian ya. Ada kita ambil, kalau diambil, dompet-dompetnya isi cuma 10.000. Berat-berat panitia doang ini. Jadi itu intinya itu kita jangan berpikir kalau bersedekah jangan berpikir panjang udah. Kalau buat kebaikan, kenapa? Tabungan akhirat tidak bakal habis. Tapi kalau tabungan dunia maka akan habis. Kita punya deposito berapa miliar, punya tabungan berapa miliar, kita beranggapan ini uang saya ini buat 7 turunan ya habis nih hari sekalian. Jangan kan 7 turunan, turunan pertama aja utangnya banyak hari sekalian. Turunan pertama aja utangnya banyak. Kenapa? Nggak berkah rezekinya. Tuh. Tapi kalau orang yang sedekah itu nggak bakal habis dia, pahalanya nggak bakal berkurang, bahkan bertambah, tabungannya terus bertambah. Tuh pada sekalian itu. Makanya kita ini mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Allah golongkan termasuk orang ahli sedekah. Amin ya rabbal alamin. Qala selanjutnya itu ara'aita in lam yastati, dan apabila ini saya ini nggak mampu ada sekalian ini. Qala yu'inu zahajati marhum, maka bantulah orang yang dalam kesusahan. Bantuan kesusahan ya. Bantuan kesusahan ini seperti apa ini? Seperti kita punya tetangga kebanjiran, kita bantu itu, bantuin bersihin rumahnya, atau bantuin buang airnya hari sekalian, ya. Atau kita tetangga tiba-tiba rumahnya ketiban kelapa bocor, kan kita sekalian, kita bantuin, jangan kita syukurin, kan kita sekalian, kita syukurin orang pelit, benar-benar bocor, kasar kena semua kita ada sekaliannya. Jangan kita kadang-kadang kalau udah empat, udah benci, doain jangan jelek dulu hari sekalian. Kita tetap nggak boleh tuh sama sekalian, tetap kita jadilah orang yang besar hati dan sekali. Sekalipun musuh dalam kesulitan, sekalipun kita benci dengan orang tapi dalam kesulitan, kita nggak boleh dendam. Dendam itu nggak boleh dalam Islam. Kita kan dendam kadang-kadang lama dendam sampai 3 kali lebaran, nggak mau baik-baik ada sekalian. Dendam, ya. Cuma masalah apa? Cuma masalahnya dia punya ayam, nggak sengaja keserimpung ada sekalian. Ayamnya kakinya patah sebelah, ngambek kalian sekalian. Kenapa? Ayam jagonya mau adu gara-gara keserimpung ayamnya nggak bisa diadu ayam jagonya nih sekalian. Nah kita jangan seperti ini sekalian. Jadi dengan tangan kola itu ilmu yastati, dan apabila saya juga tak mampu, kola ya'muru bil ma'ruf wal khair, kata Nabi, yaitu mengajak orang berbuat kebaikan, ya, mengajak orang berbuat kebaikan. Dan juga itu orang ada kebaikan ini memang susah. Orang ada kebaikan itu berat, luar biasa ini sekalian ya. Kita ngajak orang sholat apa kata dia? Ya orang bener aja gitu sekalian. Baru juga mau sholat 1 minggu udah ngajak-ngajakin ada sekalian, ya kan? Kadang-kadang kita empat dah yang kita ngambil orang kita kan empat dah sekalian ya. Karena kita udah hari ini kita ajak dengan mau
besok ajak lagi. Besok masih belum mau juga, ajak lagi ada sekalian. Kenapa? Mengajak orang berbuat kebaikan tidak sia-sia. Tuh, orang mengajak berbuat kebaikan nggak sia-sia. Sekalipun kita diejek atau bagaimana, udah namanya itu resiko kan gitu. Resiko orang mengajak kebaikan seperti itu hadirin sekalian. Rasulullah SAW, tatkala Rasul mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang kafir nggak semuanya ngikut, ditentang Rasulullah tuh, ditentang Nabi, apa kata dia? Kau Muhammad, anak baru kemarin ngajak anak kita yang udah tua-tua kan gitu bahasanya ya, ngajak kita yang udah tua-tua, yang udah bangkotan, yang boleh katakan Tuhan kita ini udah lama kita sebut nenek moyang, ngapa ngajak Tuhan yang baru kata dia ada sekalian begitu sekalian. Tapi Rasulullah nggak marah. Sabar, besok diajak lagi sama Rasulullah. Ayo beriman kepada Allah, sembah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha segala-galanya, yang tidak makan mati. Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau sembah makanan, kau sembah roti, habis kau sembah kau makan, habis Tuhan kau. Kata Rasulullah SAW. Kalau kau sembah bulan, maka bulan keluar malam hari, paginya bulan hilang. Ada sekali kata Rasulullah SAW. Kalau kau sembah matahari, matahari keluar siang, sore akan hilang. Kata Rasulullah SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan hilang. Allah selalu ada. Allah selalu dimanapun kita berada, maka Allah selalu bersama kita. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Itu prosesnya lama. Proses lama dulu Nabi. Wah, ini dulu dicaci maki, dihina Rasulullah, mau dibunuh Rasulullah SAW. Bayangkan itu. Saking kesannya orang kafir sama Rasulullah, akhirnya orang kafir itu ngumpulin preman-preman. Preman dikumpulin buat membunuh Nabi, ada sekalian. Ya. Preman dikumpulin karena kalau dia yang membunuh kabilah maka akan timbul yaitu dendam pribadi antar kabilahnya, turun-turun berantem terus. Bagaimana caranya nih? Kita kumpulin preman di kota Makkah, dikumpulin, dikasih duit banyak, dibayar semuanya sekalian. Preman mau, bener nggak? Preman mah gimana tipis duit yang penting, betul nggak? Udah akhirnya ini preman-preman ini disuruh berangkat membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya preman, akhirnya ini di antara preman-preman kan dia punya bini, ya. Kata bininya, bapak ngapain pulang lama bener? Habis rapat katanya. Rapat apaan? Nanti malam mau ada pembunuhan. Begitu ada sekalian. Yang namanya perempuan nggak bisa jaga rahasia. Besok aja dikumpul belanja omongan sekalian. Apa kata ibu-ibu? Nanti malam mau ada pembunuhan sekalian. Akhirnya yang rahasia itu kebongkar semuanya sekalian. Rasul tahu ada sekalian. Rasul tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka Rasul pada saat malam harinya Rasulullah tidur di tempat tidurnya, maka Rasulullah suruh gantiin Imam Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali, wahai Ali, tolong gantikan kau tidur di tempat aku. Ada apa ya Rasulullah? Pokoknya tidur aja di situ dan sekalian begitu kan. Kata Sayyidina Ali, kayaknya mau ada pembunuhan dan sekalian. Kenapa saya gantiin? Kenapa Sayyidina Abu Bakar aja untuk anjingkan ke bagian sekalian? Kenapa saya masih muda ada sekalian? Karena perintah Rasulullah. Akhirnya itu Imam Ali tidur di kasurnya Rasulullah SAW, pakai selimutnya Nabi. Maka Rasulullah ngajak Sayyidina Abu Bakar untuk keluar rumah hadirin sekalian. Rasulullah nggak ngapa-ngapain. Allah perintahkan apa? Ya Rasul Muhammad Rasulullah, kau ambil pasir, kau lempar ke atas. Nabi ambil pasir, dilempar. Bismillahirrahmanirrahim, dilempar. Itu preman semuanya tidur ada sekalian. Yang namanya penjagaannya ketat. Jangankan manusia tikusnya nggak bisa lewat hadirin sekalian itu. Tidur preman semuanya. Rasul lewat aja masih Abu Bakar. Akhirnya sudah Rasulullah lewat udah jauh, maka preman kaget gitu sekalian. Kaget buru-buru dia dobrak pintunya rumahnya Rasulullah SAW. Pada sini udah pintunya Nabi, maka dilihat ada orang tidur. Sebelum dia bunuh, dia angkat dulu tuh selimutnya sekalian. Pada saat dia angkat selimut, kaget itu preman tuh. Kenapa jadi Ali yang tidur di sini nih mantunya Rasulullah? Padahal kita yang kita cari Muhammad, kita nggak ada urusan sama Ali, kita tinggalin Ali. Akhirnya dikejarlah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu luar biasa sekalian. Ya, memang orang kalau kebaikan itu ujian berat dan sekalian saya. Jadi kalau mau jadi mujahid Allah Subhanahu Wa Taala itu harus orang yang kokoh imannya, yang mantap akidahnya, yang nggak goyang dengan ujian, dengan cobaan, dengan rintangan. Itulah yang namanya para mujahid Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doain para pejuang kita semoga ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya yaitu qala araita illam yaf'al.
Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya aku ini tidak mampu juga ya Rasulullah dengan pekerjaan seperti itu, kata Nabi. Qala yumsiku anisyar fa innahu shadaqah, kata Nabi, yaitu jauhkanlah daripada perbuatan buruk, jauhkanlah daripada perbuatan jelek, kata Nabi, ya. Fa innaha shadaqatun, dan itu juga termasuk sedekah. Jadi kalau kita nggak bisa berbuat untuk orang lain, maka kita berbuat buat diri kita, gitu hadirin sekalian itu. Ya kita apa nih? Kita cegah diri kita ini jangan sampai menuju kemunkaran, hadirin sekalian itu. Karena kenapa? Karena kemunkaran ini yang menjadikan orang imannya lemah. Orang tak kala imannya lemah, maka setan masuk. Kalau setan lebih kuat daripada imannya, maka perbuatan zalim lebih tinggi ketimbang perbuatan baik. Tapi kalau imannya lebih kokoh, maka perbuatannya baik terus itu orang, hadirin sekalian itu. Makanya kenapa ada orang nyuri, ada orang nyolong, ada orang korupsi, ya, ada orang yang beringas segala macam. Kenapa? Karena yaitu setan lebih besar ketimbang imannya, hadirin sekalian. Jadi setannya lebih besar. Jadi sifat kejamnya timbul, sifat sadisnya timbul, ya. Kenapa? Bayang-bayang itu selalu keduniaan. Orang tak ingin meraih dunia tanpa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka gelap matanya, hadirin sekalian itu. Itu siapa yang pencuri? Orang nyolong.